Kerjaan saya kalau di bidang IT gitu, kadang-kadang suka ada klien komplain. Ah, bukan cuma satu, dulu mah bukan cuma satu, banyak gitu. Ah, komplain ini kenapa aplikasinya gini, sempat pernah kena hack dulu. Server kita pernah dihack, kita punya berapa, 30 server dihack. Cuma satu server yang sempat dibobol. Nah, itu mulai dari pagi itu. Pagi-pagi kita mulai ngerjain dan klien mulai komplain kan gini gimana kok ini gimana nggak jalan sampai akhirnya waktu zuhur sholat lah saya kan. Selesai sholat ketemu jawabannya sama teman saya, Mas, anak buah saya kan, Mas, nih ketemu jawabannya, caranya gini. Oke, siap, laksanakan. Beres. Karena waktu sholat zuhur itu saya ya benar-benar di sujud akhir tuh saya mohon, ya Allah, saya dan tim saya menghadapi masalah, tolonglah kami gitu. Dijawab kontan sama Allah. Dijawab kontan saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irki TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Nah, di situ saya ketemu dengan calon istri saya. Masih calon sih. Ya. Insya Allah tahun ini, amin ya. Amin, Mas. Ya itu dia Muslim kan. Ya namanya juga ada sempat ya namanya perdebatan ya, namanya ya, saya belum Muslim, keluarga dia udah. Ya sebenarnya beliau calon istri saya itu sebagai trigger aja gitu, sebagai Awal mungkin ya. sebagai pemicu terakhir gitu untuk saya melangkah gitu kan. Karena kata-kata dia yang saya ingat itu, dia bilang, coba kamu lihat saya orangnya baik atau jahat, dia bilang. Sesimpel itu, gitu. Pertanyaannya sesimpel itu gitu. Pertanyaannya sesimpel itu gitu. Itu saya gitu. Oke, aku pengen tahu tentang Islam. Sebenarnya bukannya mau menyamain, cuman kalau udah ada yang nonton filmnya Roger yang ajari aku Islam, Iya. itu pertanyaannya mirip banget sama saya, benar mirip. Jadi kalau si Roger bilang kan, apa sih di film itu ajari buat aku bisa mencintai Islam seperti aku mencintai kamu. Kalau pertanyaan saya ke calon istri saya itu kemarin, tunjukkan ke saya di mana keindahan Islam gitu. Ya, saya bilang tunjukin kepada Mas keindahan Islam di mana gitu. Ya, itu pertanyaan dia, kata-kata dia tinggal, ya udah Mas lihat aku jahat nggak? Gitu. Aku orang jahat nggak sih? Sekarang Mas lihat teman-teman Mas yang Muslim, apakah mereka jahat? Kata dia sesederhana itu gitu. Saya langsung, oh iya ya gitu. Dalam hati udah tuh saya pengen tahu. Nah, itu tuh tahun 2018. Pergulatan puncak kalau saya sebutnya ya, pergulatan puncak itu 2018 itu. Sampai benar akhirnya pas malam itu saya pulang ke rumah, di HP ini saya install aplikasi Al-Quran. Mau baca, pengen tahu gitu. Pengen tahu. Ya, saya baca Al-Quran, Al-Fatihah itu kan umul kitab, umul kitab kan. Ini isinya di situ udah mulai merinding tuh, aja kan. Ini isinya baik ini kan. Iya gitu, ini kita menunjukkan memang istilahnya kalau bahasa Inggrisnya tuh vulnerability-nya kita, kerentanan dan kerapuhan kita di hadapan Allah Sang Pencipta gitu. Dulu saya nyebutnya masih Tuhan gitu. Tuhan kan istilah yang general gitu ya. Yang menunjukkan bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya di mata Tuhan, di mata Allah gitu.
yang sebutir debu aja gitu, dan kita membutuhkan, dan kita memohon ridhonya gitu. Ini itu isinya Al-Fatihah gitu kan, gitu. Malam-malam saya baca tuh, terus lanjut aja kan, kalau di aplikasi Al-Quran tuh kan ada kitab surat-suratnya tuh saya baca terus sampai, saya ingat tuh sampai tengah malam, sampai enggak sore, sampai subuh. Sampai subuh dari kapan itu? Ya tengah malam lah saya baca kan. Ya nggak lewat tengah malam, saya emang orangnya insomnia gitu. Gitu baca. Saya lupa sampai surah keberapa, saya masih Al-Baqarah kayaknya. Dia nggak tahu ayat yang ke berapa ratus, 100 berapa gitu. Sampai akhirnya ada azan subuh. Pas azan subuh berkumandang kan di masjid itu. Itu di situ saya nggak sadar, saya nangis di situ, meneteskan air mata. Gitu. Udah mantap di situ, udah. Ketika baca surat Al-Baqarah langsung terdengar adzan gitu. Ya emang mungkin waktunya pas aja gitu kan, saya membacanya kan dari lewat tengah malam gitu kan, lewat tengah malam gitu. Di lantunan azan itu kayak yang indah banget gitu, panggilan kita gitu. Padahal sebelum itu ngedenger azan biasa-biasa aja gitu ya. Iya, bahkan didoktrin supaya tutup telinga kan. Iya kan. Iya. Ya gitu. Saya sedihnya, saya nangis itu terharu dan sedih karena saya tahu itu kayak panggilan gitu, tapi saya nggak bisa merespon panggilan gitu. Kayak saya dipanggil tapi saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa datang gitu. Dan itu berlanjut, saya baca-baca lagi kan, besok-besok saya baca-baca lagi, kalau udah nyantai di rumah malam saya baca-baca lagi lanjut gitu. Sampai terusnya berapa kali azan, tiap kali azan di kantor azan, terus teman-teman pada sholat gitu, saya pengen ikut gitu, udah ada gitu, udah ada dorongan pengen ikut. Pas saya lupa tuh kapan, pokoknya pas sudah pulang ke rumah, pengen belajar sholat gitu, install aplikasi aja, panduan sholat yang ada gerakannya kan. Ada yang lucu sih, saya awalnya nggak tahu cara wudhu kan, ya cuma dikeran cuci tangan, tapi saya nggak tahu urutannya gitu ya. Pokoknya bersih aja, udah install aplikasi itu ada, ikutin aja. Jadi kalau pengen tahu dulu belajar sholat, saya awal belajar sholat sampai saya hafal gerakannya itu ya sambil begini, baca Al-Fatihah juga sambil pegang HP gitu. Ya emang belum hafal gitu kan, pasti gitu. Kayak pas takbir begini, sambil megang HP nih, Allahu Akbar, itu pegang sus gini, ya itu belajar begitu dulu. Nah, ya habis itu kan dapat info dari teman, dari calon istri saya itu, dibawa ke sini. Ketemu dengan Ustadz Koko Rahmat itu, pertanyaan saya sama juga ke Koko Rahmat, Koko tunjukkan kepada saya keindahan Islam di mana. Itu sore waktu itu, kebetulan di sini ada yang sholat abri, nggak salah abri, pangkatnya lumayan lah kayaknya, saya lihat ada gitu. Kata Koko Rahmat, itu Koko lihat tuh yang lagi sholat tuh, perwira abri, dia tidak segan-segan bersujud, dan di belakangnya ada bapak-bapak biasa gitu. Jadi di situ saya melihat di depan Allah itu sama semuanya, mau dia presiden sekalipun gitu, sama gitu. Itu yang membuat saya terdorong lagi. Kalau boleh tahu perbedaan yang signifikan yang dialami sama Konono sekarang setelah masuk Islam, itu perbedaan yang paling signifikan dalam hidup apa? Hidup saya lebih teratur dengan sholat 5 waktu, lebih teratur. Belum mah ya gitu aja, kayak
mengalir aja hidup sekarang tuh udah. Jadi emang sholat itu adalah suatu saat yang saya tunggu-tunggu setiap hari itu. Kayak bener-bener istilahnya break dari rutinitas dunia kita gitu. Kita lagi mumet di kantor gitu kan. Tiba-tiba dengar azan gitu. Saatnya break. Saatnya menghadap gitu. Itu bener-bener ngasih ketenangan gitu loh. Itu waktu yang ditunggu-tunggu ya? Ini membuat break gitu. Karena kalau saya boleh jujur, banyak doa, sekarang ini banyak doa saya dijawab itu dekat-dekat waktu sholat. Iya. Jadi kadang saya sholat dulu. Setelah sholat, ini khususnya di kerjaan sih. Jadi kadang kerjaan saya kalau di bidang IT gitu, kadang-kadang suka ada klien komplain. Biasanya bukan cuma satu, dulu mah bukan cuma satu, banyak gitu. Komplain ini kenapa aplikasinya gini. Nah, sama tim saya dikerjain gitu kan. Berapa lama gitu. Dari pagi biasanya tuh. Dari pagi belum selesai, belum ketemu isunya apa gitu. Sempat pernah kena hack dulu. Server kita pernah dihack. Kita punya berapa 30 server dihack. Untungnya sempat ketahuan nih seperti itu. Terus sempat ada kerugian? Enggak sih, alhamdulillah yang itu cuma satu server yang sempat dibobol. Nah, itu mulai dari pagi itu. Pagi-pagi kita mulai ngerjain dan klien mulai komplain kan gini gimana kok ini gimana nggak jalan sampai akhirnya waktu zuhur sholat lah saya kan. Selesai sholat, ketemu jawabannya sama teman saya, Mas, anak buah saya kan, Mas nih ketemu jawabannya, caranya gini. Oke, siap laksanakan, beres. Karena waktu sholat zuhur itu saya ya benar-benar di sujud takhir itu saya mohon, ya Allah, saya dan tim saya menghadapi masalah, tolonglah kami gitu. Dijawab kontan sama Allah, dijawab kontan saat itu juga, gitu. Iya sih, jadi kalau benar sholat itu juga saatnya kita mengadu kepada Allah gitu. Kita punya masalah apa, saatnya kita mengadu gitu. Nah, ya itu. Tadi pertanyaannya perbedaan terbesar ya. Kalau dulu di iman saya yang lama itu, saya suka merasa kalau saya berdoa, doa saya sampai nggak sih? Didengar nggak sih? Ada keraguan gitu ya? Sekarang mah udah yakin, nyampe gitu. Istilahnya nggak salah alamat mungkin. Nah, itu dia mungkin ya, gitu. Nah, sekarang kita coba bicara ke syariat mungkin ya Pak. Ini kan perbedaannya sangat signifikan dengan keyakinan yang dulu. Kalau yang dulu kan mungkin bisa nyantai-nyantai aja gitu ya, ibadah seminggu sekali bisa dibilang gitu. Ibadah prakteknya seminggu sekali. Sedangkan di Islam sendiri, ini kayaknya cukup sibuk, terus cukup banyak prakteknya gitu ya. Lebih banyak iya. Harus nanti ada ibadah sunnah, pagi sore dan lain-lain itu gimana? Apakah sedikit ada memberatkan atau menjadi keraguan? Enggak. Justru karena emang saya merasa butuh dengan ibadah-ibadah itu gitu. Ya, kayak sholat duha itu saya butuh tuh. Betul. Oh iya, itu apalagi kalau urus yang namanya berkaitan dengan kerjaan, sholat duha tuh nolong banget. Jadi kayak saya kan sebelum kondisi Indonesia kayak gini sekarang, saya dulu kerja tiap minggu itu pasti 2 hari ke Jakarta, ketemu klien gitu, meeting sama klien, 2 hari di Jakarta. Pasti saya di Jakarta sempetin setiap saat saya sempetin duha dulu, sholat duha dulu. Dan emang pasti dilancarin, sama Allah dilancarin. Gitu. Emang bukan beban lah, emang saya yang butuh gitu. Ibaratnya makan, emang saya butuh makan kok. Makan kan bukan beban ya. Emang saya butuh makan gitu. Bukan beban. Sholat. Ya kalau cerita itu sih emang
sholat yang namanya awal-awal apalagi setelah syahadat kan berarti udah fix tuh, saya udah harus menjalankan gitu. Ya, there's no turning back kan. Nah, ya kalau kendala sih emang awal-awal perlu diakui jujur, yang dulu namanya sholat subuh tuh susah tuh. Susah tuh, jujur aja saya mah dulu. Sekarang alhamdulillah sekarang udah lancar. Sekarang saya tambahin tahajud bahkan. Jadi sengaja bangun setengah jam sebelum azan subuh gitu kan, saya sempatin tahajud dulu. Jadi langsung nyambung subuh tuh gitu. Jadi ini kan emang beda sekali gitu ya praktek ibadahnya dari yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Kalau mungkin sebagian orang mungkin bilangnya yang dulu lebih nyantai gitu ya, lebih iya sih sekali gitu ya. Iya. Nggak harus bangun subuh, nggak harus tiap 5 waktu sehari harus nyempetin gitu ya. Iya. Ini kan mungkin sebagian ada yang terbebani dengan hal itu gitu. Tapi kalau sendiri sih saya lihat ini sudah sebagai kebutuhan. Iya, maksudnya ini luar biasa gitu. Iya. Ini udah kayak makan gitu. Iya, emang butuh gitu, udah kayak makan minum. Emang saya butuh. Jelas perbedaannya sama yang dulu gitu. Iya. Karena saya yakin seringkali Allah tuh menjawabnya kan, Allah tuh suka menjawabnya tuh dengan kontan gitu. Nah, itu Jawaban doa saya gitu. Kayak sekarang nih lagi masalah kayak gini, lagi lockdown di Indonesia, lagi darurat COVID gitu. Nah, ini kejadiannya minggu lalu banget. Saya kan jadi saya di rumah tinggal sendirian nih, rumah saya di Pasteur sendirian. Ibu saya di adik saya. Saya sendirian ya pokoknya di rumah. Stok sembako tuh menipis tuh, sembako tuh. Jujur aja saya cerita belak-belakannya, sembako tuh nipis tuh. Uang saya juga tipis. Tiba-tiba hari apa itu minggu lalu, Koramat nelpon. Koko, ini ada teman kita mualaf mau bagi-bagi sembako. Koko bisa tolong daftarin di kelas pengajian Koko yang aktif siapa aja termasuk Koko, didaftarin aja buat penerima. Itu tuh saya sebelum waktu sholat saya doa kepada Allah tuh, oh tolong saya menipis ini, gimana kita masih dalam darurat lagi gitu. Saya curhat lah istilahnya sama Allah, curhat gitu. Biasanya di sujud akhir tuh saya curhat tuh. Dijawab kontan, langsung ditelepon sama Koramat yang nelpon. Tanya aja nanti tuh. Nelpon, dapat pembagian sembako, dapat beras, ayam, telur. Alhamdulillah.